Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulan. Berjumpa kembali kita bersama di channel ini yang akan memberikan review ataupun ulasan terkait Bash in Berlin tahun 2024. Ada yang kaget guys dengan penampilan baru saya? Saya juga kaget guys. Tak usah dibahas ya, kita bahas saja apa inti dari video ini, yaitu adalah mereview atau mengulas Bash in Berlin yang diselenggarakan di hari Minggu dini hari jam 12 malam sampai jam 3 subuh waktu Indonesia Barat, yang dimana menyajikan semua pertandingan yang solid, yang memberikan reaction crowd yang luar biasa, serta hampir saya bisa bilang semua matchnya itu sangat-sangat memuaskan, sangat-sangat worth it untuk disaksikan walaupun begadang. Apa saja yang terjadi, apa yang akan terjadi berikutnya, dan apa pendapat saya dengan match-match yang terjadi di Bash in Berlin, kita bahas lengkap di video kali ini. Sebelum itu kita ngomongin crowdnya Bash in Berlin dulu guys ya. Saya bisa menilai crowd Bash in Berlin ini sangat-sangat berisik, sangat-sangat ramai, sangat-sangat seru. Berisik dalam tanda kutip yang positif guys ya, berisiknya ya. Dan saya bisa bilang Prancis kemarin itu sangat keras, sangat kenceng suaranya itu karena arenanya tidak sebesar yang Berlin ini. Dan Berlin kalaupun mungkin head to head dengan Prancis, saya bisa bilang kayaknya Berlin bisa lebih besar ini guys. Saya bisa bilang Berlin lebih seru, apalagi di beberapa titik dalam matchnya. Dan hampir semua, kayaknya semua match ya, 5 match yang tersaji di Bash in Berlin ini semuanya itu dibantu ataupun diramekan oleh reaksi penonton yang luar biasa, terutama opening dan juga main eventnya. Penonton bernyanyi, walaupun yang kali ini ya beda sama Prancis kemarin, saya tidak mengerti apa yang mereka sebutkan ketika keluar bahasa Jermannya, nyanyinya gitu. Ada yang bilang nyanyi Leipzig, ada yang bilang nyanyi klub Bayern Munchen, mungkin dia nyanyi Dortmund juga. Pokoknya semua lagu Liga Bundesliga kayaknya dinyanyikan di sana, dan alhasil penontonnya berisik, membuat matchnya itu punya vibe yang sangat wrestling sekali rasanya guys. Dan saya sangat menikmati, dan sama sekali saya bisa bilang sama sekali tidak ngantuk ya guys ya menonton Bash in Berlin 2024. Cuma di main event kali ya mungkin ekspektasi terlalu tinggi. Pengennya fast pace dengan fisikal yang lebih besar, tapi yang disajikan bukannya jelek, tapi memang ekspektasi aja yang terlalu tinggi kalau saya bilang. Dan matchnya bisa dibilang dari semua match yang ada di Bash in Berlin ini, main eventnya yang bisa dibilang tidak seseru yang dibayangkan ya, saya pribadi, yang ekspektasi saya pribadi begitu. Tapi bukan berarti tidak seru guys ya. Kita bahas saja runtut apa saja yang terjadi dan hasil-hasilnya, dan juga pendapat saya. Kita bahas lengkap. Yang pertama dulu guys ya, match opening kita adalah The Undisputed WWE Championship match, Cody Rhodes the Champion melawan penantangnya Kevin Owens. Saya sudah bahas di Gulat Review tentang SmackDown, dan juga teman-teman sudah pada nonton juga mungkin ya di SmackDown-nya. Kalau Kevin Owens mengangkat cerita ataupun topik lututnya Cody yang cedera. Dan kejadian guys di match ini, apa yang disampaikan Kevin Owens ternyata benar. Walaupun Cody menganggap apa-apaan, lutut saya baik-baik saja, 100% saya sehat walafiat. Tapi ternyata di spot menjelang ending, Cody Rhodes mau Cody cutter, mau lompat begitu, tapi kakinya sakit, kakinya terkilir bagian lututnya. Berarti benar dugaan Kevin Owens, kecurigaannya Kevin Owens. Dan itu hampir membuat Cody kalah guys. Itu poin besar dalam match ini. Terus Kevin Owens yang mau mengkhianati Cody, yang mau turn heel menjadi jahat, itu diperlihatkan sekali di sini guys, dimana Kevin Owens yang awalnya tidak mau menyerang kakinya Cody yang baru aja tergilir, itu gak jadi tuh dia nyerang. Tapi pada poin setelah itu, ya tetap dihajar juga ya, untuk menunjukkan kepada Cody kalau dia bisa memenangkan ini. Cody nggak bisa meremehkan Kevin Owens, tetapi Kevin Owens masih bisa mengontrol dirinya untuk tidak turn heel di depannya Cody, tidak turn heel menghajar Cody guys. Seperti dugaan saya,
Dan juga prediksi saya, Kevin Owens tidak turn heel dan Cody retain. Dan itu yang terjadi. Kevin Owens sempat mau powerbomb ke turn back ke apron guys. Ini kan bagian klasiknya Kevin Owens ketika turn heel. Dia hempaskan orang yang ada di hadapannya, lawan yang dia betray, itu ke apron yang keras. Hampir dia melakukan, tapi dia bisa mengontrol dirinya. Itu poin cerita yang diangkat dalam match ini. Untuk keseluruhan yang terjadi, crowdnya luar biasa oke. Dan bukan karena crowd nolong match ini jadi bagus, bukan hanya itu guys. Match ini juga keren jadi opening. Saya bisa bilang sebelum saya masuk ke belakang guys ya, saya bisa bilang ini opening matchnya yang terbaik menurut opini saya. Match terbaik kita di Bash in Berlin adalah opening Cody lawan Kevin Owens. Cerita mereka kasih, Kevin Owens juga performa luar biasa. Beberapa move klimaks sangat-sangat memuaskan untuk disaksikan. Endingnya Kevin Owens mau swanton, udah mau menang tuh kayaknya. Itu Cody menangisnya dengan kaki lututnya itu, terus Cody langsung kasih crossroads dan selesai. Sebelumnya Cody kasih crossroads 2 kali, terus di counter dengan stunner guys, terus kick out di situ. Oh, itu momen klimaks yang oke juga kalau saya bilang guys ya. Dari segi crowd, dari segi manuver yang dilakukan, dari segi story dalam matchnya, match ini cukup solid, sangat solid kalau saya bilang, dan lengkap guys sajiannya. Di ending mereka bersalaman, mereka berpelukan, dan Kevin Owens masih berteman sama Cody. Ini jawaban dari pertanyaan, apakah Kevin Owens masih mau berteman sama Cody ketika Kevin Owens kalah? Yes, Kevin Owens masih mau berteman dengan Cody. Dan apakah setelah ini ada lagi kemungkinan kalau Kevin Owens akan turn heel? Nggak tahu guys. Tapi yang saya tahu, ini menjawab pertanyaan kita. Kalau Kevin Owens tidak turn heel, Kevin Owens masih setia menjadi temannya Cody. Karena next jelas ini adalah menuju Cody lanjut feud dengan Solo Sikoa di Bad Blood nanti. Dan mungkin guys ya, setelah ini Cody cedera lututnya, Cody pasti akan jadi bahan hajaran yang sangat empuk ya bagi lawannya Cody berikutnya. Itu jelas guys ya, akan jadi cerita selanjutnya untuk lawan Cody siapapun itu. Masih ada kemungkinan Cody akan bisa face to face dengan Kevin Owens lagi kalau nanti beneran terjadi Kevin Owens akan turn heel. Tapi saya belum bisa memprediksi itu karena saya tidak tahu. Terus kemungkinan Cody lawan Orton gimana bang? Ini dijawab Cody guys di press conference. Ada yang nanya, orang ada yang expect atau berharap kamu lawan Orton, gimana tuh? Apakah ada kemungkinan kamu lawan Orton? Cody bilang kalau mau build up ke situ akan sangat jauh katanya. Masih jauh gitu loh untuk ngarahin ke situ. Tapi Cody cukup bersemangat nanti kalau ada feud teacher lawan student ini katanya gitu. Cody cukup bersemangat untuk menantikan itu, tapi dia merasa itu masih jauh guys. Apakah benar masih jauh? Apa Cody memang belum menduga Kevin Owens Randy Orton akan tiba-tiba menghadapi dia? Nggak tahu guys ya, sekali lagi belum tahu. Kita akan bahas soal nasib Randy Orton setelah ini guys ya. Tetapi yang jelas, prediksi saya untuk match ini 100% benar guys ya. Dan kita lanjut ke match berikutnya, yaitu match Tag Team Women's Championship. Alba Ayla dan Holy Union melawan Jade Cargill dan Bianca Belair. Saya sudah ekspektasi matchnya agak kurang pasti, dan saya tidak berharap lebih untuk match ini. Dan itu justru jadi hal yang pas saya lakukan karena matchnya bagus guys. Matchnya lumayan bagus, lumayan seru, dan perlawanannya Alba Ayla itu juga sangat ditunjukkan di sini. Jadi kayak fokusnya bukan kekuatan Jade Cargill dan Bianca saja, walaupun memang dikasih kekuatan mereka, tetapi Alba Ayla juga lumayan oke nih untuk mengimbangi mereka. Matchnya kalau kita bilang levelnya itu keren banget, enggak juga. Tapi apakah ini di atas show mingguan? Jelas iya. Ini kualitasnya di atas show mingguan. Beberapa gerakan agak canggung seperti biasa yang dilakukan oleh Bianca dan Jade Cargill agak takut bot saya, tapi itu hampir tidak terjadi di match ini. Alba Ayla juga lumayan kompak untuk melakukan gerakan-gerakannya, tapi memang setiap match woman saya ada ngerasa kayak ada beberapa gerakan yang agak canggung, yang chemistry-nya tetap kurang guys. Hampir semua match woman guys yang saya tonton guys ya, yang saya saksikan di belakangan ini gitu. Dan untuk Alba Ayla dan Jade Cargill Bianca, saya memang gak ekspektasi tinggi, dan itu justru membuat saya merasa match ini lumayan oke guys ya, karena ekspektasi saya cukup rendah untuk match ini. Prediksi saya lagi-lagi benar di sini karena
Bianca dan Jade Cargill berhasil kembali merebut title tersebut yang tidak seharusnya dia lepaskan di Clash at the Castle, karena memang Triple H pengen ngasih reward aja ya untuk Unholy Union bisa menang di kampung halaman mereka, dan itu udah selesai. Harusnya mereka langsung bisa pindah title 2 minggu setelahnya guys ya, atau di pay-per-view berikutnya, tapi WWE mau ngasih biar lebih panjang, biar kesannya nggak mindahin karena akamsi doang gitu. Dikasih lagi kesempatan defend title beberapa kali, dan pada akhirnya memang title ini jatahnya Jade sama Bianca sampai mereka split guys. Kalau saya bilang susah ini mereka harusnya pegang title lama dan susah buat dikalahin. Yang bisa mengalahkan mereka nantinya adalah ego mereka. Egonya Jade Cargill dan Bianca ini guys kalau saya bilang. Nah ini bisa dibilang akan bertahan cukup lama, mungkin 3 bulan 4 bulan guys ya, sampai nanti mungkin Bianca sama Jade Cargill akan di build up menuju WrestleMania. Itu ekspektasi saya guys ya, bukan prediksi saya. Itu harapan dan ekspektasi saya kemana arahnya ini. Mungkin nanti WWE dalam beberapa minggu akan ngasih kita tease bagaimana ada sedikit bumbu perpecahan, bumbu perbedaan pendapat ya, bumbu ketidaksukaan lirikan-lirikan mata guys ya, yang akan membuat bumbu-bumbu perpecahan itu semakin membuat kepemikiran di mana mereka akan split pada waktunya. Tapi untuk sekarang kita mungkin euforia dulu saja. Jade dan Bianca berhasil memenangkan match dan memenangkan title-nya kembali dengan cukup meyakinkan. Bagaimana nasibnya Alba dan Ayla? Kembali ke laptop guys. Kembali ke low card story di Women's Division saja. Mungkin nanti akan jadi bahan ataupun jobbernya Pure Fusion Collective guys. Tapi nggak tahu guys. Soalnya kalau Jade Bianca yang pegang, otomatis susah tuh. Sonya Deville kalau mau ngincar untuk si Shayna sama Zoe itu susah. Kalau misalnya Io sama Kairi mau ngincar juga susah ya. Ya mungkin mereka akan fokus dengan storyline saja guys ya, bukan title. Saya tidak mau bahas lebih panjang guys, karena memang tidak begitu banyak hal yang bisa dibahas di sini. Cuma beberapa opini saya sudah sampaikan tadi. Dan memang ketika Jade sama Bianca megang, kompetitif aura kompetisinya agak berkurang guys kalau saya bilang ya, memang. Karena agak sulit untuk mengalahkan mereka. Seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin yang akan bisa membuat mereka kalah nanti ya ketika mereka sudah saling tidak percaya satu sama lain sebagai tag team. Lanjut ke match berikutnya, yaitu match yang dari segi story sangat mantap, tapi dari segi stipulasi sangat agak kurang kalau saya bilang guys ya, yaitu strap match CM Punk melawan Drew McIntyre. Ini satu-satunya prediksi saya yang salah, karena saya berpikir Drew akan menang. Dengan pertemuan mereka kembali nantinya, CM Punk yang akan menang dengan sangat memuaskan. Oke, jadi seperti yang saya ekspektasi juga, untuk apa yang terjadi dengan match ini, tentu cambukan-cambukan itu pastinya akan ada ya untuk strap match ini. Dan mereka saling bergantian menyambuk satu sama lain. Ada beberapa gerakan yang cukup membuat cambuk ini atau strap ini merepotkan, karena ada strap itu ya. GTS dilakukan, Claymore dilakukan, emang juga cukup membuat kita excited menontonnya. Dan saya sangat ngerasa setiap poin yang diberikan dalam match ini itu sangat bikin bersemangat guys. Setiap poinnya tuh membuat ini match ketiga loh guys ya. Biasanya match pertengahan itu agak lemah. Enggak, match pertengahan justru yang paling kuat kalau saya bilang dari segi story, dan sangat intriguing untuk dilihat sampai ending. Karena kita nggak tahu nih yang menang siapa. Agak susah memprediksinya. Waktu saya bikin prediksi juga agak susah sih memprediksi match ini. Jadi kayak buta gitu loh. Ini siapa yang menang nggak ngerti gitu loh. Bagaimana endingnya nggak ngerti juga gitu. Tapi poinnya kita kan tahu guys. Poinnya adalah gelang. Kita kan awalnya nggak tahu nih si Drew tuh bawa gelang bawa gelang apa enggak. Ternyata gelangnya ada dari kolornya. Dia luarin dari kolornya. Ini bagian hampir ending ya, baru dia keluarin dari kolornya. Terus ini jadi motivasi dia untuk bisa memamerkan ke CM Punk. Tapi justru ini malah membuat CM Punk makin bermotivasi untuk menghajar Drew. Jadi kan peraturannya ada lampu hijau dan lampu merah guys ya di setiap sisi turnbuckle. Jadi orang yang menyentuhnya itu harus 4 sisi disentuh dengan lampunya yang dinyalakan. Lampu CM Punk warna hijau, lampu Drew warna merah. Jadi kalau lampu hijau sampai 4 nyala semuanya berarti menang. Nah,
Sempat beberapa kali 3 nyala, tapi terinterupsi jadinya lampunya mati lagi. Awalnya saya lihat ini kok lampu merahnya nggak hilang-hilang pada saat Drew pertama kali nyentuh itu. Tapi ternyata memang konslet ya. Saya kata Michael Cole harusnya mati di lampunya gitu. Agak konslet di awal tuh lampunya. Dan ada momen di mana si Empang itu udah nyentuh 3 turnbuckle, tapi mau ngarah ke 4. Dia lihat Drew sudah terbengkalai gitu. Dia tergoda untuk menyambuknya lagi. Dia nggak mau menyelesaikan begitu saja. Itu bisa jadi bumerang saya pikir awalnya. Dan bahkan di menjelang ending ketika gelang sudah keluar, fokusnya si Empang udah gelang. Bukan lagi menghajar Drew, bukan lagi untuk menang. Gelang fokusnya guys. Saya kira untuk kedua kalinya itu akan jadi bumerang bagi si Empang. Dan ternyata tidak. Si Empang berhasil memberikan berhasil membalaskan dendamnya dengan merebut gelang itu kembali dan menyelesaikan matchnya. Jadi momen endingnya tuh Drew tuh udah mulai mencoba untuk nyentuh turnbuckle ya guys ya, tapi si Empang narik dia terus kasih GTS, terus si Empang kasih GTS untuk kedua kalinya, terus si Empang nyentuh 3 corner. Sebelum dia nyentuh keempat untuk make sure kalau si Empang gak diganggu sama Drew lagi, dia kasih lagi GTS, baru dia ambil gelang dan dia sentuh lampu keempat dan dia berhasil memenangkannya dan dia dapat gelangnya terus dia cium gelangnya. Padahal kita tahu gelang itu dari kolornya Drew guys. Ada yang bikin meme-nya tuh guys, dari kolor terus endingnya dicium si Empang. Baunya anyir. Dan si Empang menang. Dugaan saya salah, prediksi saya salah. Tetapi ini jadi satu sama dong berarti. Si Empang udah menang, Drew udah menang. Ada yang bilang di komentar, di chat, berarti si Empang sama Drew selesai dong. Karena misinya si Empang kan ngambil gelang. Udah diambil tuh gelangnya. Boleh berpendapat seperti ini kalau saya bilang. Memang masuk akal ya, karena misinya si Empang kan ngambil gelang. Dan bahkan di post show, si Empang diwawancara, dia bilang apa? Urusan dia sama Drew selesai, dia mau ngincar world title-nya Gunther. Berarti si Empang lanjut mau nantang Gunther nih guys. Tapi nggak semudah itu mau nantang dong. Belum tentu juga guys ya bisa langsung menantang. Tapi saya entah kenapa nggak ikhlas. Feud ini berakhir di match kedua dan cuma strap match dengan kemenangan, bukan pinfall dan bukan submission dan bukan hal yang memuaskan gitu loh menangnya. Walaupun memang memuaskan ketika si Empang ngambil gelang itu. Tetapi memang sejak awal feud ini bukan tentang gelang guys. Gelang ini muncul di SummerSlam. Di menuju SummerSlam muncullah motivasi gelang biar makin mantep. Sebelumnya kan bukan gelang feud mereka. Feud mereka adalah si Drew mencederai si Empang mengacaukan semua apa yang Drew coba lakukan. Itu analisis saya. Dan saya berpikir belum selesai nih. Satu lagi. Entah di Bad Blood, entah di Survivor Series, satu lagi ini matchnya guys. Nggak ikhlas saya kalau ini terjadi dan selesai begitu saja. Walaupun si Empang bilang dia nantang Gunther. Apa yang saya pikirkan ketika si Empang bilang nantang Gunther, Drew pasti ganggu itu. Drew gak akan ikhlas si Empang ngincar title. Dimana si Empang mengganggu Drew ketika ngincar title. Drew akan ganggu lagi. Ini feeling saya guys ya. Ini dugaan saya saja guys. Dengan asumsi tidak ikhlas ketika ini hanya berakhir 2 kali match dan berakhir dengan sebuah pertandingan yang nyentuh turnbuckle endingnya, bukan ngunci, bukan last man standing yang KO, bukan submission yang pingsan ataupun tap out. Enggak, itu poin yang saya harus tekankan di sini untuk feud ini dan harus selesai satu lagi. Dan rumornya kan sempat keluar kalau ini kemungkinan besar akan berakhir di Hell in a Cell. Tapi belum pasti juga guys, belum pasti juga. Apa yang saya bilang ini cuma keinginan saya dan feelingnya saya. Tapi belum pasti juga, WWE bisa aja mengubahnya. WWE bisa aja memang menyelesaikannya feud ini di strap match di Bash in Berlin. Dan kita patut bersyukur, si Empang masih aman-aman, masih sehat walafiat guys ya. Dengan kemenangan yang cukup memuaskan bagi dia, tentunya saya berpikir Drew tidak akan tinggal diam untuk kembali ingin membalas apa yang selama kurang lebih 10 bulan apa 9 bulan ini si Empang terus lakukan dalam membayang-bayangi Drew McIntyre. Tapi kalaupun memang sudah selesai ya udahlah guys ya, namanya saya juga hanya menganalisa dan berharap juga guys ya dari feud ini. Lanjut lagi kita ke match berikutnya ya kan, kita bahas match keempat kita.
di Bastion Berlin, Germany adalah The Terror Twins, Rhea Ripley, Damian Priest melawan Judgment Day, Liv Morgan dan Dirty Dominic Mysterio. Cacal haram, pengkhianat. Masih seru guys, masih seru banget. Saya bisa menyatakan kalau fans yang menonton match ini merasa sangat seru dan sangat bisa menikmati dari segi ceritanya adalah orang-orang yang menonton Raw setiap minggu, yang melihat perkembangannya real time. Jadi kerasa dramanya, sangat kerasa dramanya. Dan prediksi saya benar, Terror Twins cukup mendominasi dan bisa memenangkan match ini. Walaupun prediksi saya yang agak meleset adalah bantuan Rey Mysterio dan LWO di match ini. Prediksi saya benar yang menang Terror Twins, tapi prediksi saya siapa yang bantu dan perjalanan endingnya itu yang salah. Malah justru Terror Twins nih bisa ngurusin semua orang Judgment Day. Ngeri guys. Ripley sama Damian Priest ini dibikin OP di sini guys. Membuat kita berpikir Judgment Day gak ada apa-apanya. Dua orang inilah original Judgment Day yang powerful. Powernya Judgment Day ya di Rhea Ripley sama Damian Priest. Finn Balor itu apaan? Untuk Finn Balor yang bau-baunya leader tapi udah kayak kroco kelihatannya di sini guys. Sama levelnya sama si JD sama Carlito. Bisa diurusin Damian Priest mudah gitu. Dia menjelang ending itu kan chaos tuh. Banyak gangguan dari Judgment Day. Tapi bisa diurusin Damian Priest di bawah semuanya. Semuanya guys. Terus di endingnya Rhea kasih Riptide untuk Liv Morgan dan menang. Gini loh guys. Sangat terlihat lemah Liv Morgan di sini, Dominic di sini. Kan rule-nya mixed tag team itu gantian tuh. Kalau yang woman di tag, woman yang lawannya harus masuk. Yang man di tag, man lawannya harus masuk. Dan itu terjadi di sini. Dan Rhea Ripley jauh di atas Liv Morgan. Apalagi Damian Priest jauh di atas Dominic. Walaupun ada poin-poin Dominic bisa, ya biasa lah itu guys. Namanya sebuah match ya terjadi kayak gitu. Dan momen Mami menghajar Dominic adalah momen penting. Karena itu membuat kepuasan tersendiri. Karena kan inti dari match ini adalah Rhea Ripley yang balas dendam, bukan Priest. Priest ini bantu Rhea Ripley di match ini. Masalah Priest kan sama Balor, bukan sama Dominic atau Liv Morgan. Kalau secara personalnya guys ya. Kalau secara Judgment Day jelas Judgment Day masalahnya ya Terror Twins, Judgment Day dan Terror Twins ya bermasalah satu sama lain gitu. Cuma kan dari segi personal kan match ini tujuannya untuk balas dendam Rhea Ripley, bukan Priest. Dengan menangnya Priest dan Rhea Ripley dengan dominasi yang penuh dan OP parah di klimaksnya, sekali lagi saya bisa bilang Judgment Day turun guys. Jadi kekuatan Judgment Day yang sebelumnya dengan Judgment Day versi baru ini agak ngedown kalau saya bilang. Entah rencana apa yang disiapin Triple H next ya untuk Judgment Day gimana di build up jadi kuatnya lagi. Tapi yang saya tahu kayaknya karena Rhea ngepin Liv Morgan, berarti Rhea bisa nantang Liv Morgan lagi nih harusnya. Dan jelas Priest ngarah ke Balor dong. Balas dendamnya Priest belum selesai karena Balor lah musuh dia. Gimana nih WWE untuk bikin kita yakin lagi kalau Judgment Day ini punya power untuk bisa dominasi berikutnya. Karena Terror Twins walau berdua terbukti bisa ngurusin mereka semua. Cuma berdua, nggak butuh LWO Rey Mysterio seperti yang saya duga, nggak butuh. Apakah WWE udah nyiapin sesuatu untuk Judgment Day? Member baru mungkin? Atau story yang lebih intriguing lagi untuk membuat Priest dan Rhea Ripley goyah? Atau Demon Balor yang akan muncul nantinya yang malah bikin jadi OP lagi guys, Finn Balor. Itu kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Apa mungkin kemungkinan lain yang saya tidak sebutkan, yang saya tidak tahu juga akan terjadi. Tapi yang kesan yang saya dapatkan untuk di sini adalah Terror Twins tidak bisa dibendung dengan jumlah Judgment Day yang jelas lebih banyak. Terror Twins gak butuh bantuan untuk ngurusin semua itu. Itu yang saya dapatkan. Dari segi cerita oke, seru banget. Seru semuanya. Sampai di match keempat ini nggak ada ngantuk sama sekali. Seingat saya nggak nguap. Biasanya kalau premium live event subuh, dan saya bisa bilang saya tuh tidurnya kurang guys hari itu. Ini membuktikan kalau memang show-nya bagus di Bastion Berlin. Crowd-nya oke. Cerita storyline dari feud dan match-nya oke semua. Manuver klimaksnya oke parah kalau saya bilang. Terutama yang Drew sama si Empang tadi, menurut saya juga cukup mantap juga tuh. Cuman sampai di match keempat,
Match pertama masih yang saya rasa saya suka sekali. Saya happy sekali melihatnya. Match pertama, guys. Nah, kita masuk ke match kelima, guys ya. Match kelima jelas match main event. Main event akamsi kita, Gunther, yang dipresent oleh Ludwig Kaiser dengan bahasa Jermannya, melawan Abang Randy Orton yang entrance-nya lama banget, guys. Berapa kali kayaknya, berapa lama itu penonton nyanyi itu. Dan saya mau sekali lagi tekankan, main event ini crowd-nya gila. Seru banget. Walaupun saya nggak tahu nyanyiannya. Beda sama Prancis kemarin, ada yang bantuin saya. Ini lagunya ini kata si Sunpras yang nonton. Tapi kemarin nggak dikasih tahu karena mungkin nggak tahu apa memang dia nggak nonton, apa dia lagi sibuk ngurusin yang lain, apa dia fokus nonton, nggak tahu guys ya. Tapi saya nggak tahu apa yang disebutkan. Sampai sekarang saya nggak ngecek apa tuh yang disebutin oleh crowdnya Berlin. Mungkin teman-teman yang tahu di komentar di bawah guys ya, bisa komentar di bawah. Yang jelas crowd super seru, super rame, membuat match slow face yang disajikan oleh Gunther dan Orton terasa tetap rame, tetap terasa padat isinya gitu loh. Saya ngerasa guys ya, kalau crowdnya nggak seramai ini, ngantuk pasti saya. Bukan berarti matchnya jelek guys ya. Slow face itu membuat kita yang nonton subuh, yang tidurnya kurang, merasa aduh takut ngantuk jadinya. Saya nggak ngantuk banget tapi sempat nguap dikit guys. Terus saya minum biar nggak ngantuk gitu. Ini saya jujurnya begitu yang saya lihat. Terlepas kita terlepas saya cukup excited dengan match card main event ini sebenarnya. Saya tahu Gunther kualitasnya gimana. Saya tahu Orton punya karisma yang luar biasa untuk ngangkat match ini. Kita coba lihat sebelum kita ke endingnya guys ya. Kita coba lihat dulu apa poin-poin penting yang mereka lakukan. Di awal-awal tuh mereka cuma teknik terus berdiri. Teknik dikit, kunci-kunci dikit, lolos berdiri. Chop-chop dikit, pukul-pukul dikit. Udah, lama loh itu, hampir 10 menitan. Terus lanjut ke Orton nyiapin steel step di bawah, di depan meja komentator Jerman. Mau ngapain nih Orton? RKO kah? Kalau RKO tuh keren banget guys. Ternyata bukan RKO, cuma banting side slam aja gitu ke Gunther dan pecah meja komentatornya. Itu poin yang saya cukup kecewa. Dia udah lama loh nyeting steel step, tapi bukan RKO yang dikeluarin, malah cuma banting doang. Dan Gunther terkapar di situ. Itu poin klimaks besarnya. Sebelumnya ada superplex kalau nggak salah. Dan ini poin klimaks besarnya satu lagi di sini yang paling besar kalau saya bilang sepanjang match yang paling besar tuh yang itu klimaksnya. Dan banyak sekali spot di bawah ring. Lama loh guys. Tapi wasitnya menghitung. Ya kayak membiarkan aja, ini kan match normal. Tapi mereka lama di bawah. Oke lah, Orton masuk terus untuk menghentikan hitungan terus turun lagi ke bawah. Tapi kenapa nggak fokus di atas aja gitu? Lebih banyak di atas aja daripada di bawah. Cuma tidak memberikan kita sesuatu yang maksimal. Beda sama strap match. Memang matchnya begitu. Bebas gitu loh, di bawah nggak dihitung. Cuma kalau matchnya normal, jangan terlalu banyak. Saya pas watch along pun berpikir ini kok di bawah terus, hitungannya tuh wasit kayak gimana begitu. Itu poin yang saya ngerasa agak bergejolak lah guys ya di pikiran saya gitu loh nonton match ini. Setelah hempasan meja dan pecah, inilah poin klimaksnya guys, dimana Gunther diajak masuk lagi sama Orton, dan sebelumnya sempat Orton kasih RKO juga cukup mengejutkan, tapi gagal pinfall. Ada vintage Orton juga guys. Tapi kan setelah yang Gunther dimasukin ini poin klimaks itu, Gunther bisa menangkis Orton yang RKO dengan apa? Sleeper hold. Endingnya si Orton ini kalah dengan sleeper hold yang beberapa kali dilakukan Gunther. Sekali, 2 kali, kalau nggak salah 3 kali ya, 4 kali gitu. Membuat akhirnya Orton pingsan dengan tangan diangkat terus jatuh ke bawah, terus dihitung wasit, selesai. Pingsan. Gini loh ya guys ya. Tujuan match ini dibuat adalah membuat kita puas dengan kuncian yang clean. Karena sebelumnya kunciannya nggak clean, roll up. Berarti kalau mau puas harusnya pinfall clean atau bahkan tap out clean. Tapi WWE kasih kita sleeper hold, pingsan. Itu bagian yang kurang memuaskan bagi saya. Tapi masuk akalnya. Maksudnya saya bisa masih menerima kalau alasannya WWE pengen membuat Orton tetap terlihat kuat tanpa tap out, tanpa kalah clean, dan tetap membuat Gunther menang mutlak karena pingsan. WWE lagi nyari cara nih
buat Orton tetap kuat. Karena Orton mungkin akan di-build up untuk sebuah title match next time in the future. Sebuah main event landscape nantinya, main event picture gitu nantinya. Orton ini cenderung diselamatkan untuk menjadi ending di untuk tetap kuat di ending match ini. Sementara Gunther semakin mantap menjadi World Heavyweight Champion tanpa hutang beban kemenangan kontroversial lagi sekarang. Itu yang saya dapatkan di match ini. Saya cukup kecewa dengan ekspektasi saya yang terlalu besar. Bukan berarti kalau kita sajikan ini match jelek. No guys, ini match bagus. Cuma kita sudah dikasih match 4-4-nya mantap semua. Seru semua, solid semua. Dan bisa dibilang match main event itu cukup diselamatkan dengan crowd yang super mantap. WWE memang harus sering melakukan atau melaksanakan event premium live event tuh di luar. Apalagi premium live event kecil-kecilan guys ya, yang skalanya itu di bawah premium live event gimmick yang terkenal kayak Money in the Bank, kayak Survivor Series. Itu ya cukup di Amerika oke lah. Tapi yang lain-lainnya itu dijual aja ke Eropa ataupun ke tempat lain gitu loh. Yang crowdnya akan membuat show-nya lebih solid begitu. Tapi dan kesan saya jelas untuk match main event ini, dari segi match itu cukup fisikal. Apa-apa yang mereka punya masing-masing pegulat ini sudah diberikan. Nilai tawar yang mereka biasa janjikan dalam sebuah match sudah diberikan semua. Dan mungkin guys ya, mungkin tensi kebencian satu sama lain yang masih kurang, yang membuat kita tuh tidak merasa emosi kita tuh ikut di dalam match ini. Saya merasa kurang nilai itunya mungkin guys ya. Karena kita tahu Gunther ya matchnya kurang lebih begini juga Gunther. Tergantung lawannya juga mungkin. Orton mungkin tidak semobile dulu. Orton tidak bisa se-fast pace dulu. Gitu. Jadi banyak faktor yang membuat match ini tidak sesuai ekspektasi orang-orang yang mungkin terlalu tinggi seperti saya untuk match ini. Padahal menurut saya nggak tinggi-tinggi banget ekspektasi saya. Cuma sekali lagi kalau saya bilang mungkin memang karena pengaruh beberapa match sebelumnya yang sudah terjadi. And that's it. That's all my review. Itu opini-opini dan juga ulasan saya terkait Bash in Berlin. Saya tidak ngomong detail apa yang terjadi dalam matchnya. Teman-teman sudah pasti sudah nonton semua guys ya. Tapi kalau teman-teman yang nggak menonton, cuma mau nonton highlight doang, saya recommended nontonlah beberapa match, terutama opening atau Drew Sempang atau yang Judgment Day. Nonton guys kalau saya bilang guys ya, yang full ya, biar tahu experience-nya. Tapi sebenarnya harusnya nonton live sih. Sangat rekomendasi nonton live ya. Tapi yang casual mah ya banyak lah alasannya untuk tidak menonton. Tapi walaupun begitu, dimanapun teman-teman nonton live-nya, dimanapun teman-teman nonton match-nya, tetap nonton ulasan, nonton review, nonton beritanya cuma di channel Gilang Gulat. Saya yakin teman-teman juga punya pendapat sendiri dengan match yang terjadi di Bash in Berlin. Ekspektasi seperti apa, hasilnya seperti apa, pendapat teman-teman seperti apa. Komen di bawah guys ya. Ramein video ini, like-nya jangan lupa, share-nya jangan lupa. Dan yang belum subscribe, ngapain Anda sini kalau nggak subscribe? Ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.